Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala alkhairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Tiba ayyuhal ikhwatul kiram, di sore kali ini insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan membahas sebuah tema, pahala engkau terkuras dan dosanya engkau warisi. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala ini materi yang penting untuk kita semua. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang kasus ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam katakan, atadruna manil muflis? Kalian tahu enggak siapa mereka yang bangkrut, ngerugi mereka, masyaallah. Maka apa kata para sahabat? Al-muflisu fina man la dinara lahu wa la dirham wa la mata'. Mereka yang merugi adalah mereka yang tidak ada dirhamnya, tidak ada barang-barangnya, tidak ada perhiasannya, dinarnya, semuanya. Jadi anggapannya para sahabat, yang merugi itu ketika enggak memiliki barang-barang yang mewah. Tapi apa kata Nabi SAW? La al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati. Mereka-mereka yang merugi dari umatku adalah mereka-mereka yang datang pada hari kiamat bi salatin wa siyamin wa zakah. Mereka datang dengan pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya. Kita tahu salat nih sampai bahkan tarawihnya enggak gampang, qiyamul lailnya enggak gampang. Kita juga puasa Ramadannya, puasa Syawalnya, puasa Senin Kemisnya, puasa Daudnya. Ini enggak gampang. Sedekahnya juga sama, zakatnya juga sama, baca Qur'annya juga sama. Dia borong semua pahala tadi. Tapi dalam kondisi wa ya'ti wa qad syatama hadza. Dia datang pada hari kiamat dalam posisi dia telah mencela si fulan. Wa qadhafa hadza, dan telah memfitnah si fulan. Wa akala mala hadza, dan memakan hartanya si fulan. Wa safaka dama hadza, dan dia telah menumpaskan darahnya si fulan. Wa daraba hadza, dan dia telah memukul si fulan. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati. Fulan yang terzalimi, maka kita akan memberikan pahalanya untuk mereka semua. Kalau na'udzubillah pahala orang yang menzalim itu habis, qabla ayyuqdha alaih, sebelum keputusan ini selesai, ukhidha min khatayahum, dosa-dosa orang yang terzalimi diambil dari mereka semua. Faturihat alaih, semua dosa yang ada dari orang-orang dizalimi dicampakkan untuk orang menzalimi. Hatta dia salat, sampai dia zakat, sampai dia sedekah, kapan dia zalim kepada orang lain, dicampakkan dosa-dosa terzalimi untuk mereka. Apa yang terjadi? Tsumma turiha finnar, pada ujungnya dia akan dicampakkan oleh Allah Azza wa Jalla di api neraka. Maka apa artinya solat kalau ternyata maksiat masih jalan? Harusnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu yang mencegah manusia dari tindakan keburukan, kekejian dan juga kemungkaran. Harusnya gitu. Berarti dia salat hanya sekedar menggugurkan dosa. Dia zakat hanya menggugurkan dosa. Pahalanya enggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan pahala dia dikasih untuk orang lain, na'udzubillah. Makanya ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW disebutkan, annam ra'atan yudhkar anha min kathrati salatiha wa zakatiha wa sadaqatiha wa siyamiha. Ada salah seorang wanita, dia diceritakan tentang kebaikan dia, salatnya, amalannya Masya Allah, zakatnya, amalannya Masya Allah, puasanya juga Masya Allah, semua Masya Allah. Tapi apa? Walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha.
Kebiasaan dia mengganggu kawannya dengan lisannya. Tetangganya dia zalimin pakai lisannya. Komentar Nabi gampang banget. Hiya finnar. Letaknya di mana? Neraka sudah. Salat. Ngaji. Salat, tapi dia nggak perhatikan hak orang lain. Dia nggak perhatikan kewajiban diri dia sendiri. Na'udzubillah. Apa yang dia harus perbuat atau bagaimana dia bermuamalah dengan orang lain. Ternyata banyak yang dia hilangkan hak-hak orang lain. Na'udzubillah. Tsumma turiha finnar. Inilah orang-orang yang Allah jadikan sebagai apa? Penduduk api neraka. Salat. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi Allah katakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya saya menjadikan kezaliman itu haram untuk diri saya. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan yang namanya kezaliman itu haram untuk kalian. Fala tadzalamu. Janganlah kalian saling apa? Muzalimi. Hukumnya haram. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqudz zulm. Hati-hati kalian dari kezaliman, fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu yang membuat kita tuh gelap pada hari kiamat. Tapi kalau dia orang yang soleh, orang yang taat, orang yang betul-betul memberikan hak-haknya manusia, dia akan tersinari dengan cahaya-cahaya ketaatan. Mereka akan mengatakan, Rabbana atmim lana nurana, ya Allah, teruskanlah, sempurnakanlah cahaya kami sampai mereka masuk surganya Allah Azza wa Jal. Saking memang yang namanya kezaliman pada hari kiamat tuh gelap ya ikhwah. Apa? Gelap itu betul-betul gelap, nggak nanggung-nanggung. Dan kita nggak usah jauh-jauh. Ini kalau seandainya nggak ada sama sekali lampu, mungkin kita akan jatuh kepleset kalau di malam hari. Ini ternyata kondisinya memang betul-betul gelap dan tidak ada cahaya yang menemani apa? Setiap orang kecuali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan sampai kita berjalan di atas muka bumi Allah Azza wa Jalla dalam posisi apa? Menzalimi orang lain. Kalau kita hobinya kita menzalimi orang lain, berarti kita sama aja transfer pahala apa? Kita untuk dia. Dan Masya Allah, nggak cukup sampai situ, apalagi kalau orang yang terzalimi itu ngangkat tangannya, maka doa orang terzalimi mustajab. Apa? Mustajab. Ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan, ittaqi da'watal madlum. Hati-hati kalian dari doa orang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tidak ada penghalang antara doa orang terzalimi dan juga Allah Azza wa Jalla. Tidak ada penghalang sama sekali. Berarti kalau dia minta kepada Allah langsung mustajab. Ana punya kawan ketika dulu dia mondoknya itu dari sejak ibtidaiyah, dari sejak SD. Dia cerita sama ana. Antum tahu nggak? Ana dulu pernah dizalimin katanya. Anak kesal banget, akhirnya anak angkat tangan, ya Allah jangan jadikan dia ini selesai tahun ajaran ini kecuali dia patah tangannya. Ini saking keselnya dia dizalimin terus berhari-hari di pondok pesantren. Ternyata nggak selang beberapa saat setelahnya, nggak sampai lama patah tangannya. Anak nyesal doa itu kata dia. Tapi itu kejadian saking kesalnya orang yang dizalimin, apalagi ini anak-anak lo ya, yang maksiatnya masih sedikit, yang mereka masih fitrahnya lurus dan sebagainya, tapi dizalimin terus. Dan Allah Maha Adil. Allah Maha apa? Adil. Dia mengatakan anak berharap jangan sampai naik kelas kecuali udah patah tangannya, sampai kayak gitu. Wallah sahih kata dia. Anak kalau mau nyebut namanya anak sebut untuk antum, tapi anak nggak mau kata dia. Ini kejadiannya ikhwah. Berarti doa orang terzalimi mustajab atau enggak mustajab? Mustajab. Antum jangan main-main di situ. Dan bahkan para ulama katakan da'watul madlum mustajabatun walau kana fajira. Orang yang dizalimi doanya mustajab walaupun dia fajir. Satu. Yang kedua, walau kana kafira, walau dia orang apa?
kafir. Orang muslim menzalimi yang kafir ngangkat tangannya, dia berdoa, dia mustajab. Bukan karena Allah cinta kekafirannya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Allah mengabulkan doa orang terzalimi sampai dia kafir bukan karena Allah cinta kekufurannya, bukan. Tapi kenapa? Karena Allah cinta keadilan. Allah cinta keadilan. Orang yang dizalimin, kalau ternyata dia memang haknya dia untuk nuntut, Allah kasih dia untuk apa? Kesempatan untuk nuntut. Maka apapun bentuknya, Allah nggak akan tolak itu. Na'udzubillah. Maka kita minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, jangan sampai kita ini memberikan apa? Kezaliman seperti itu. Dan jangan dibantu orang zalim atau didukung orang zalim. Kenapa disebutkan Masya Allah? Kalau orang-orang yang zalim itu sudah diazab oleh Allah, Allah nggak akan ngasih jeda. Kapan udah tiba waktunya, turun azab. Untuk orang yang menzalimi nggak ada jeda sama sekali. Makanya jangan kita bantu dia. Kalau nggak, kita juga yang kena nanti, na'udzubillah. Bahkan disebutkan man awa muhditha, siapa yang dia itu menolong orang-orang yang berbuat salah, kita tolong, kita naungin, kita lindungi dan sebagainya, fa'alaihi la'natullah, maka dia akan mendapatkan apa? Laknat Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Bahaya kita lindungi orang-orang yang menzalimi. Dan disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Allah Subhanahu wa taala ketika melihat orang yang mengadab, menzalimi, Allah akan kasih kesempatan dia bertaubat. Tapi kalau dia enggak bertaubat, enggak ada jeda, ketika itu lam yuflithu. Allah enggak biarkan habis, semua habis. Makanya betapa banyak orang-orang Fir'aun, berapa tahun dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Qarun, berapa tahun Allah kasih kesempatan untuk bertobat. Bashar Asad, berapa tahun Allah kasih untuk bertobat. Gak bertobat. Kalau sudah dikasih kesempatan gak bertobat, lam yuflithu, azab itu gak ada jejaknya lagi, sudah. Udah tenggelam nih. Antum tahu, jangan dikira Fir'aun itu gak mengucapkan la ilaha illallah. Fir'aun tuh mau tobat di akhir hayatnya. Tahu kasus itu? Fir'aun mau berubah, tapi Allah nggak kasih kesempatan. Ketika dia kena banjir bandang, dia tenggelam di lautan, apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ketika itu dia mau apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Apa kata Nabi SAW? Fadassa fihi turab. Fadassa Jibril fihi turab. Maka malaikat Jibril pun langsung nyumpelin mulutnya dengan apa? Tanah, pasir laut, biar nggak mengucapkan apa? La ilaha illallah. Apakah Jibril menghalangi Fir'aun untuk mengucapkan la ilaha illallah? Enggak. Jibril pun kalau Fir'aun berhasil mengucapkan la ilaha illallah, percuma, karena dia taubatnya ketika nyawa di mana? Kerongkongan. Orang-orang yang dia itu bertaubat ketika nyawa di kerongkongan nggak akan diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis Nabi kita Muhammad beliau bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya tidak sampai ke mana? Kerongkongan. Fir'aun tenggelam sudah, tapi dia berusaha dengan kondisi sulit untuk mengucapkan la ilaha illallah. Enggak dikasih kesempatan. Fadassa fihi turab. Dimasukkan, disumpel, akhirnya enggak mengucapkan apa? La ilaha illallah. Kalau udah turun azab Allah Azza wa Jalla, Allah nggak akan ngasih lagi jeda. Kalau taubat, Allah kasih jedahnya. Allah kasih apa? Kesempatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Begitulah azab Allah Subhanahu wa taala ketika mengadab beberapa kampung dalam kondisi kampung ini berbuat zalim. Inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya azab Allah alim, pedih, syadid, keras, nggak nanggung, betul-betul diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Antum tahu, di sebuah tempat, nggak usah di jauh-jauh, di negara luar, negara kita, di situ terjadi LGBT-nya, ibu menzinai, menyetubuhi anaknya, anak menyetubuhi ibunya, sesuatu hal yang lumrah di saat itu. Bidu wanita di mana-mana, na'udzubillah.
Ternyata Allah adab dengan Allah timpakan potongan gunung. Dan dentuman itu semua orang dengar kasus itu. Sampai ketika diceritakan itu gunung itu sampai bukannya gunung longsor loh ya, enggak lagi longsor, tebelah gunung itu, pindah. Sampai dibuat tugu apa? Peringatan. Antum tahu itu di mana? Antum tahu itu? Itu semua ngatakan nih gunung itu bukan longsor yang jatuh ke bawah, enggak, pindah, terpotong, pindah gunung itu. Desa Legetang pindah. Kenapa ketika Allah kasih kesempatan untuk bertobat nggak mau dia bertobat? Masih zalim, suka zalim, kepada Allah dia zalim, kepada makhluk dia zalim. Apa kata Allah? Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah. Begitulah azab dari Allah Azza wa Jal ketika Allah mengadab sebuah kampung dalam kondisi kampung tersebut berbuat zalim, enggak mau bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya azab Allah maha apa? Betul-betul pedih, betul-betul apa? Sakit. Makanya Masya Allah enggak lagi ada keberkahan antum zalimin fulan, zalimin alan, zalimin fulan alan, enggak akan lagi ada keberkahan di situ. Disebutkan Masya Allah oleh para ulama, az-zulmu yamhaqul barakah. Yang namanya kezaliman akan menghilangkan keberkahan. Hidup itu enggak berkah. Ribut aja orang berbuat zalim. Antum ceklah orang-orang yang tukang zalim, dia enggak akan merasakan keberkahan. Wa yutfi'u nural qalbi. Dan kezaliman itulah yang mematikan hatinya, mematikan cahaya hati kita. Jadi kayaknya orang tuh beringas banget. Nampaknya ini orang tuh nggak ada soleh-solehnya gitu, buruk banget, na'udzubillah. Wa yudayyikur rizq. Dan yang namanya kezaliman itu bisa membuat rezeki kita apa? Sempit. Wa yu'ajjilu zawalan ni'am. Dan kezaliman itu akan menyegerakan hilangnya nikmat yang kita rasakan saat ini. Betapa banyak orang-orang zalim itu Allah segerakan azabnya, nikmat-nikmat yang dirasakan hilang semua. Maka ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW sabdakan, babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya qabla al-akhirah. Ada dua dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia sebelum di mana? Akhirat. Nabi SAW katakan yang pertama az-zulm, kezaliman. Yang kedua apa? Al-uquq, durhaka. Durhaka inilah makanya orang-orang tuh pasti nggak berkah hidupnya. Dan ana nggak pernah tahu orang yang durhaka hidupnya itu berkah, ana nggak pernah tahu abadan selama-lamanya. Dan antum tahu itu ya ikhwah, bapak semuanya, antum, ana yakin antum tahu itu. Orang-orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya pastikan hidupnya itu pusing, walaupun nampaknya fulusnya banyak, karena nggak ada keberkahan sama sekali. Durhaka kepada kedua orang tua, satulah dia zalim. Zalim ke tetangganya haram. Lah ini zalim kepada bapaknya sendiri, zalim kepada ibunya sendiri. Yang kedua dia durhaka kepada bapak ibunya. Udah lengkap semua, double. Makanya mereka-mereka yang menzalimi orang tuanya itu dia akan mendapatkan apa? Azab di dunia sebelum di mana? Di akhirat. Makanya Masya Allah jangan sampai kita ini mengambil dosa orang dan kita transfer pahala kita. Sebabnya apa? Kezaliman kita. Tapi disebutkan yang lain, kasus apa semisal harta orang. Allah katakan dalam Al-Qur'an kan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta-harta kalian dengan cara yang batil. A ngambil harta B dengan cara yang batil, menyita barang tanpa ada hak di situ. Semua diambil barang-barang orang tanpa ada hak. Itu berat di sisi Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW katakan, man akhadha shibran min al-ard. Siapa yang mengambil tanah orang, shibran, satu apa? Jengkal. Sejengkal ini besar atau kecil? Di kita mungkin dianggap remeh, tapi besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Jangan dianggap remeh. Oh enggak apa-apa deh, ambil sejengkal. Sekarang enggak lagi sejengkal, 5 meter pun diambil. Na'udzubillah. Orang dengan cara dengan tazwirnya, dengan dokumen-dokumen yang dipalsukan,
Dia buat itu semua. Na'udzubillah. Jangankan 5 meter, 1 jengkal saja kita ngambil hak orang lain zulman, dalam kondisi kezaliman kita ambil, fa innahu yutawwaqahu yaumal qiyamati min sab'i aradin. Maka pada hari kiamat dia akan dikalungkan oleh Allah Azza wa Jal dengan 7 bumi. Jadi bumi itu sebesar itu dikalungkan di kepala dia, di leher dia, dia bawa itu semua. Itu pada hari kiamat nanti. Cuman syuburan, cuman 1 apa? Jengkal. Tapi dengan 1 jengkal nih banyak enggak orang saling tuja, saling bunuh, saling memzalimi? 1 jengkal banyak enggak? Oh banyak. Wallah banyak. Itu mereka ini pada hari kiamat adalah mereka yang Allah binasakan. Dan disebutkan Masya Allah kezaliman yang lain dalam bentuk apa? Kullul muslim alal muslimi haram. Setiap muslim terhadap muslim yang lainnya itu haram. Apa saja yang Allah haramkan? Damuhu, darahnya. Kita jangan sampai dengan bermudah-mudahan membuat atau menyakiti orang lain sampai darah itu nampak. Contoh, bapak memukul anaknya sampai biru, ibu-ibu nyubit anaknya sampai biru. Ini tindakan kezaliman yang Allah akan tanggung jawabkan pada hari kiamat. Qasaman billah, kalau antum udah kerjakan itu, minta maaf karena antum. Dan itu tercatat di sisi Allah Azza wa Jalla. Antum cubit nih dalam urusan darah lo ya. Antum tahu sampai biru. Apa yang biru itu? Apa yang membeku di situ? Darah. Antum cubit. Bapak-bapaknya ngambil gesper sampai bengkak, ngambil rotan sampai bengkak itu, Allah akan azab pada hari kiamat. Dan kita sering sekali akan mentransfer pahala kita untuk anak kita. Maka Allah katakan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari kiamat seorang itu akan kabur dari abang adiknya. Abang adik sering bertengkar. Kita jarang zalimin tetangga, tapi zalimin abang sendiri sering. Mukul adik sendiri sering. Makanya pada hari kiamat takut dituntut. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Kita akan kabur dari apa? Saudara kita. Wa ummihi wa abi. Kita akan kabur dari ibu kita dan bapak kita. Kenapa? Sering sekali kita durhaka kepada bapak kita dan ibu kita. Tapi apa kau cukup sampai situ? Wa sahibatihi wa bani. Kita akan kabur dari anak kita dan istri kita. Kenapa? Betapa banyak laki-laki melaksanakan atau melakukan KDRT di rumah tangganya. Kekerasan dalam rumah tangga dituntut oleh Allah Azza wa Jalla. Dan hatta ke anaknya. Makanya kata Nabi SAW, al-muslim alal muslimi haram. Orang muslim untuk muslim yang lainnya hukumnya haram. Terutama pertama kali apa? Damu, darahnya. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad SAW katakan, awal ma yuqdha bainan nasi fid dima. Pertama kali yang Allah akan pertanggungjawabkan pada hari kiamat itu urusan darah. Sampai bengkak kita pukul ya ikhwah, istri kita sampai merah tamparan kita. Sampai apa? Sampai merah kita nampar istri kita. Kita pukul anak kita sampai bengkak tubuh anak kita. Kita cubit tubuh anak kita sampai biru. Itu akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla. Minta maaf sebelum nyesal. Maka ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau katakan, man kanat lahu madlamatun 'inda akhihi falyatahallalhu al-yawm. Orang-orang yang dia itu memiliki kezaliman untuk saudaranya, minta maaf sekarang. Antum jangan sampai ego. Malu ana minta maaf ke anak. Ana pernah Masya Allah mendapati anak-anak posisinya itu ngelawan dengan ummahnya, dengan istrinya. Ana agak marah, ana cubit anak-anak. Apa kata anak? Bi, kata Abi nggak boleh nyubit. Langsung anak diam ketika itu. Langsung peluk, langsung, nak, Abah minta maaf, Abi minta maaf nak ya. Ana tahu itu suatu hal yang akan dimintai tanggung jawabannya oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Anak-anak bukan milik anak. Anak-anak milik siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan kezaliman ini jangan sampai kita mentransfer pahala kita untuk anak kita atas kesalahan.
Pak, ya ikhwah, jangan dikira anak kita nggak butuh pahala kita. Jangan dikira kita nggak butuh pahala anak kita. Kita ini kadang-kadang butuh, na'udzubillah. Kenapa? Saking takutnya kita dengan hari kiamat, saking takutnya kita dengan neraka jahanamnya. Bahkan ada sebuah hadis Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala anhu itu menyiksa budaknya yang masih kecil, disiksa anaknya oleh Abu Mas'ud Al-Badri. Dibawa anaknya atau budaknya atau pembantu, dibawa keluar, dipukul berkali-kali. Apa kata Nabi SAW? Nabi langsung teriak, "I'lam Aba Mas'ud." Katakanlah kau Abu Mas'ud, "Lallahu aqdar 'alaika minka 'ala hadzal gulam." Allah lebih mampu menyiksa engkau dibandingkan engkau menyiksa anak engkau. Makanya ya ikhwah, yang perlu kita ketahui adalah jangan sampai kita zalimin bentuk kezaliman ini terhadap anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa maluhu, hartanya haram. Kalau itu bukan hak kita, jangan diambil, jangan dipakai. Istri nggak boleh semena-mena pakai duit siapa? Suami. Dan suami juga sama, jangan semena-mena pakai duit siapa? Istri. Karena harta suami harta siapa? Suami. Kok istri? Harta suami harta suami, harta istri harta istri. Sekarang muncul kaidah yang ngawur, kaidah tiktokiyah. Kaidah apa? Tiktokiyah. Apa? Harta suami harta istri, harta istri harta istri. Ini sak pena edewi, sak kendak-kendaknya bae gitu, mau-maunya dia. Harta suami, kita selaku suami jangan pakai duit istri. Harta istri, harta dia. Dan kita nggak bisa menafkahi keluarga kita pakai duit istri kita. Jangan ambil duit dia. Kalau dia bekerja itu mukafa'ah, gaji milik dia 100%. Antum tiba-tiba langsung ngambil, wallah zalim itu. Istri boleh mengambil harta suami, boleh, dengan catatan darurat suaminya nggak nafkahi. Kapan nggak diambil, anaknya bisa kelaparan, bisa sakit, boleh nggak diambil? Boleh. Kata Nabi, khudhi bil ma'ruf, ambil cuman ala kadarnya, bukan ambillah mumpung kesempatan. Mumpung apa? Kesempatan. Ambil ala kadarnya. Karena harta istri, harta suami, harta suami. Tiba-tiba nih bercampur, kita menzalimi harta pasangan kita, nggak boleh. Makanya tabu bagi anak, bagi kita semua untuk menggunakan harta istri untuk nafkahin diri kita. Ya ikhwah, ini sering anak sampaikan, akhirnya antum akan sulit untuk berbuat baik kepada orang tua antum. Antum mau ngasih duit orang tua, pasti istri kalau dengan kondisi kayak tadi, harta suami, harta istri, harta suami, campur kan? Antum nggak akan bisa ngasih duit untuk orang tua. Antum akan sulit untuk mengeluarkan fulus yang banyak untuk orang tua. Kenapa? Karena istri akan menyangka kita ngasih untuk orang tua kita pakai duit siapa? Istri. Istri juga sebaliknya, dia mau ngasih duit untuk orang tua dia, dihalangi oleh siapa? Suami. Karena suami akan merasa, duit yang dipakai oleh istri untuk ngasih abahnya pakai duit siapa? Suami. Nggak akan mau. Ujung-ujungnya muncul rumah tangga medit, pelit, bakhil, susah untuk memberi. Tapi kalau harta antum, harta suami, harta istri, ana yakin istri itu akan hobi ngasih. Ayo makan-makan yuk. Suami juga ayo makan-makan yuk. Istri kalau suami yang ngajak kawan-kawannya makan-makan, mau ditraktir, nggak akan bisa ngalang-ngalangin. Kenapa? Karena suaminya traktir pakai duit siapa? Suami. Istri juga sama. Kalau dia semisal ustadzah nih, mau ngajak kawan-kawannya ustadzah juga yang lain, ayo ustadzah yuk kita makan, ana nggak pernah ngalang-ngalangin. Kok toh juga dia ngasih makanan itu pakai duit siapa? Istri, bukan pakai duit ana. Wallah mafi muskilah. Dan ana seneng banget istri itu ngajak makan-makan. Kenapa? Pahala dia besar. Dia juga pakai apa? Duit-duit dia. Inilah ya ikhwah, haram kita ngambil harta orang. Kita ngambil harta anak aja itu nggak boleh, kecuali terpaksa banget. Apalagi anak ngambil duit siapa? Bapak. Duit SPP dipakai untuk jajan, duit SPP dipakai untuk duit apa? Jajan. Dikasih sama abahnya, nak,
Ini duit nabung ya, bulanan. Rupanya nyampe sekolah berapa, Ustadz, kasnya anak-anak. Mana ada kas Pak, orang nggak pernah nabung. Rupanya dipakai untuk apa? Jajan, berarti nggak amanah. Berarti nggak apa? Amanah. Haram harta kita. Nah mulai sekarang ya ikhwah, antum mulai dari sekarang antum pisah. Harta suami, harta istri, harta istri. Mulai dari sekarang, Ustadz enak banget istri ana, cuman tinggal di rumah, nggak bantu apa-apa, dia kerja kok duit dia, terus ana susah dong nafkahin. Ya ikhwah, ini terjadi sama ana. Istri ana duitnya lebih banyak, dia punya gaji, dia punya usaha, gaji sama usaha dia nggak pernah ganggu gugat. Ana beli makanan pakai fulus ana, jalan-jalan pakai fulus ana, beli skincare-nya dia pun pakai fulus ana. Duit ana habis, istri ana banyak. Perhatikan tapi ikhwah, duit kita sedikit, duit istri banyak, tapi kita merdeka jauh lebih kita cintai dibandingkan duit kita banyak tapi ditahan-tahan. Karena hasilnya manusia itu hobi apa? Ngasih. Antum hobi ngasih ke bapak antum, nggak banyak, nggak apa, kecil-kecil dahulu, tapi berhasil antum ngasih, anaikin rezeki, Allah akan luaskan jauh lebih banyak. Dan anak nggak pernah hasad sama istri duitnya lebih banyak, nggak pernah hasad. Kenapa? Udah 3 tahun ini istri anak itu berangkat umroh itu pakai fulus dia sendiri. Dia mengatakan, bang adik alhamdulillah ada 20 juta nih bang. Anak nggak tahu apa-apa itu, anak nggak, males banget anak ngecek rekening istri anak, males. Istri anak juga malas ngecek rekening anak berapa, saldo anak berapa. Untuk apa ditengok-tengok? Akhirnya dia bilang, bang alhamdulillah adik ada duit 20 juta, adik bisa umroh. Saya bisa, sisanya abang yang bayar. Tahun berikutnya gitu lagi, tahun berikutnya free majan. Ramadan kemarin umrah Ramadan, istri anak nggak ada keluar duit apa-apa, anak juga nggak keluar duit apa-apa. Tiba-tiba Allah kasih rezeki melalui salah satu ikhwah, Ustaz antum berangkat Ustaz, suami istri, insya Allah kita berangkat bareng. Walillahilhamdu wal minna. Rezeki dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Nah mulai sekarang kalau antum mau keberkahan, jangan sampai saling mengambil harta sesama. Mulai sekarang pisah. Ustaz gimana kalau ternyata kurang? Turunkan standar hidup. Yang dulu sering makan ayam, sekarang makan tahu tempe. Untuk sementara nggak apa-apa. Nanti Allah akan mudahkan rezekinya. Percaya sama anak. Ya ikhwah, gaji kita nggak seberapa kok, tapi ternyata dagangan kita dari jalan pintu yang lain nanti lebih banyak biasanya. Dari jalan pintu yang lain. Jadi yang awalnya mungkin biasanya sering untuk beli ayam, sering mungkin beli baju, turunkan dulu standarnya. Jangan pakai duit istri. Dek, mulai sekarang adik nggak perlu nafkahin. Adik semisal nyawa apa namanya? Biasanya kalau petani apa namanya? Nyawa ya. Oh ya, nyawa semisal. Kalau kami itu istri-istri yang anak sampaikan, istri-istri ikhwah di tempat kami itu banyak yang nyadap karet. Anak bilang, antum nggak boleh ngambil duit istri antum. Anak bilang, biarkan istri antum punya haknya dia dan antum punya hak antum, jangan digabung. Ustaz terus gimana caranya? Nggak cukup, turunkan standarnya. Anak bilang, nanti insya Allah keberkahan itu akan ada, antum akan tenang hidup antum. Betul ya ikhwah, mereka banyak merasa bahagia ketika mereka nggak pakai lagi nafkahin duit, pakai duit apa? Istri. Bahagia mereka, senang betul, walaupun pendapatannya tidak sebanyak yang dia dapatkan dahulunya, tapi pelan-pelan Allah akan ganti lagi itu. Kenapa? Kalau sudah bercampur saling menzalimi, antum mau nyari berkah dari mana? Dari situ. Makanya yang perlu kita ketahui, Khadijah punya hartanya, Nabi punya hartanya. Apakah tercampur harta Khadijah dengan harta Nabi? Enggak tercampur. Enggak tercampur. Khadijah mau berdakwah untuk Nabi SAW, terserah. Nabi juga mau berdakwah untuk ini, terserah. Makanya anak ngasih contoh kemarin, dengan posisi harta bersama, harta suami, harta istri, yang kita saling zalim di situ, antum kira-kira bisa nggak sedekah untuk janda? Untuk kondisi antum sekarang ya ikhwah, bisa nggak antum sedekah untuk janda? Nampaknya payah. Kenapa? Karena istri nggak ridho untuk kita sedekah untuk siapa? Janda. Antum tahu janda sekarang? Wallahi ya ikhwah, hidup mereka tuh susah. Dan bahkan mungkin ketika mereka jahil dalam agama, mereka jual diri mereka. Mereka jual apa? Diri. Siapa yang salah? Kita yang bakhil. Kita yang apa? Bakhil, na'udzubillah. Harusnya hadis Nabi SAW itu jelas, al-qaim al-armalah. Orang yang dia itu ngurusin
posisi orang yang sedang janda. Kal qaim fi kal ghazi fi sabilillah wal qaim la yaftur was saim la yuftir. Pahala seperti orang jihad di jalan Allah, dan orang yang sholat nggak pernah putus, dan orang yang puasa nggak pernah batal. Itu orang ngurusin apa? Janda. Kita baru ngasih duit untuk janda, direpetin sama siapa? Istri. Enak banget. Adik belum gitu ya. Adik belum. Tapi percaya sama anak, antum pisah harta antum bisa dapat pahala besar ini. Bisa dapat pahala besar ini. Kenapa? Karena harta kita tidak apa bersama. Istri kita suatu saat, jangan antum pede banget istri kita nggak akan janda. Kita bisa meninggal ya ikhwah. Antum jangan pede banget anak antum nggak bisa yatim. Anak kita bisa yatim. Mulai sekarang kita ngurus al jaza'u min jinsil amal. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Kita kalau di masa hidup kita ngurusin janda, ngurusin anak-anak yatim, meninggal kita, istri kita diurusin oleh orang. Anak-anak kita yang yatim diurusi oleh orang. Tapi kalau kita bakhil medit nggak pernah ngurusin mereka, percaya sama anak, suatu saat anak kita mungkin akan susah nanti, naudzubillah. Tergantung kita. Makanya mulai dari sekarang ya ikhwah, pelan-pelan. Oke, mulai sekarang antum sampaikan kepada istri, dek, kata Nabi SAW, haram untuk kita saling menzalimi harta. Haram hukumnya menzalimi harta. Mulai sekarang jangan digabung, pisah itu harta. Kalau abang mau sedekah untuk orang tua, adik jangan larang, karena duit abang. Adik ngasih ke orang tua adik, dek tolong kasih. Abang gak akan ngalang-ngalang. Adik punya duit ngajak makan-makan, ajak kawan makan-makan. Selama adik di bawah tanggung jawab abang, adik juga makan, gak apa-apa. Bismillah kita mulai. Antum sampaikan. Ana beberapa kali juga cerita, mertua ana itu meninggal rahimahullah. Istri ana itu dapat ratusan juta. Besar, nominal besar. Istri ana sedih karena dia mengatakan, bang, gimana kalau duit warisan adik yang dapat nih adik kasih ke mama ya? Ana bilang apa? Adik kasih semuanya fadhol. Adik kasih semuanya, hitungannya dua. Satu sedekah, yang kedua apa? Nyambung apa? Rahim. Kasih semuanya. Antum tahu kenapa ana ngomong itu gampang banget? Karena ana sadar itu bukan fulus ana. Coba orang harta bersama, meninggal mertua kita, na'udzubillah, dapat ratusan juta. Oh jangan, mending beli mobil. Oh jangan, mending bangun apa? Rumah. Tapi ana nggak pernah pakai itu. Hatta orang tua dia ngasih duit untuk dia, nggak ada urusan bagi ana. Nggak ada urusan. Ana nggak mau ganggu gugat. Kenapa? Hukumnya haram ana zalimin duit istri. Jadi pernah kejadian istri ana itu terpaksa karena meninggal orang tua dan posisi hamil tua. Jadi ada cuti selama 3 bulan ketika itu. Ketika cuti 3 bulan, gaji dari pondok itu tetap turun gaji pondok full utuh. Ana buka amplopnya nggak mau. Sampai istri ana ngomong, bang bisa nggak adik ditransfer duit gaji adik ya? Oh bisa. Di saat itu ana baru buka duit istri ana, kemudian apa? Ana transfer. Di saat itu baru ana buka. Sebelumnya nggak pernah ana buka sama sekali. Ana simpan aja sudah. Ana pun nggak tahu sekarang detail duit istri ana itu berapa. Maksudnya gajinya berapa? Ana nggak pernah tahu. Keuangan yang tahu. Ana cuma mantau secara utuh aja. Ana situ mudir, ana mantau secara utuh, tapi ana nggak tahu secara detail. Kan tiap tahun tuh naik kan? Tiap tahun tuh naik gajinya. Cuman ana nggak pernah tahu sekarang tuh udah berapa gitu ya. Males ngurusinnya. Wallah males ngurusin duit istri ana. Dan istri ana juga nggak pernah ganggu gugat. Ana punya fulus, ana punya harta, nggak pernah ganggu gugat. Coba kita, antum beli pancingan, istri ngamuk nggak? Antum beli raket, istri ngamuk nggak? Antum beli sepatu, istri ngamuk nggak? Karena istri itu dalam benaknya, kita beli pancingan pakai duit siapa? Istri. Coba dipisah, ya duit abang kok dek, kan mas kan pakai duit abang. Anak yakin aman selama adik berpakaian, adik makan, dan adik ada tempat tinggal, insya Allah zen sudah. Dan itu yang anak rasakan. Makanya ya ikhwah, kalau gini-gini aja posisi kita, percaya sama anak, nggak akan bisa poligami kita. Kenapa? Karena istri kita akan merasakan kita nafkahin istri kedua pakai duit istri pertama.
Orang Arab itu nggak gitu. Makanya gampang bagi mereka untuk apa? Poligami. Percayalah sama ana. Itu sulit untuk apa? Untuk kita berbuat adil. Wa irduhu. Dan terakhir ini udah lewat 4:30, ana mau persiapan soalnya ana belum ada sama sekali. Istirahat tuh belum ada. Insyaallah tadi kena qadarallahu ma syafa'al musibah. Jadi ini terakhir insyaallah. Wa irduhu. Kehormatan. Kehormatan tuh jangan sampai kita zalimin kawan kita. Tolong ya ikhwah, jangan dibiasakan memunculkan atau membuat wadah-wadah toksik. Wadah toksik ini wadah ghibah, wadah namimah. Kalau kita lihat fulan berbuat salah, antum tahu sebab munculnya lingkungan tukang ghibah, tahu? Ada orang berbuat salah nih, si A berbuat salah, B nengok dia berbuat salah, B ngomong ke si C, tolong nasihatin si A ya, ana nggak enakan nasihatin dia. Ghibah nggak itu? Ghibah. Loh kenapa si A dia berbuat A B C D, si C dapat kabar aib tentang si A, nggak enakan juga ngomong ke D. Ujung-ujungnya yang ada lingkungan apa? Ghibah, lingkungan toksik. Antum kira itu aman di hari kiamat? Nggak aman. Dia salah, betul dia salah, tapi telah berbuat ghibah. Ghibah ini bukan fitnah, beda loh ya. Kan para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, gimana posisinya kalau ternyata memang fakta apa yang aku ucapkan betul dia berbuat salah, ada aibnya? In kana kama taqul faqad ightabtahu. Kalau betul apa yang kau ucapkan ada faktanya di situ, engkau telah menggibahi, tetap dosa. Tapi kalau ternyata nggak terbukti, hukumnya fitnah. Fitnah lebih besar dosa dibandingkan ghibah. Tapi dua-duanya sama-sama apa? Menghancurkan kehormatan seorang muslim. Makanya mulai sekarang kalau kita melihat orang berbuat salah, jangan munculkan lingkungan toksik dengan cara ghibah terlebih dahulu. Kita yang mulai nasihatin dia. Coba beranikan diri. Sebagaimana kata pepatah, as-sarahatu rahah. Terus terang itu lebih menenangkan. Orang Arab kapan mau ngingetin orang itu wajahan diwajihin, face to face. Fulan salah, disampaikan kesalahan di depan dia, nggak main di belakang ngomongin orang di belakang. Nggak berlaku bagi mereka. Di kita itu ada kebiasaan, ada dua penyakit di kita. Ini juga sering sampaikan. Penyakit pertama, penyakit apa? Sungkan, gak enakan. Akhirnya ghibah di mana-mana, nggak mau nasihatin langsung. Yang kedua, penyakit basa-basi. Ini basa-basi nih, lain di depan, lain di belakang. Ini penyakit juga nih orang kita. Antum makan, datang ikhwan, basa-basi kita. Akhi, fadhal makan, fadhal. Pas datang, ya datang dia. Apa? Datang, nggak senang fulan itu datang. Ini basa-basi di kita. Orang Arab nggak berlaku itu. Ya akhi, fadhal datang, makan kita. Datang dia, jazakallah khair. Ana sakit hati kalau antum nggak datang. Jazakallah khair. Ana senang antum datang. Masykur, wallah masykur. Ini orang Arab. Penyakit kita di dua ini kayaknya sudah mendarah daging. Penyakit sungkan gak enakan. Yang kedua apa? Basa-basi. Kalau basa-basi bukan beda depan beda belakang, nggak apa-apa. Basa-basi sebenarnya. Gimana kabar antum, sehat? Itu kan basa-basi namanya. Gimana anak antum? Alhamdulillah. Zen. Itu kan basa-basi. Cuman basa-basi yang ada di kita saat ini beda di depan, beda di mana? Belakang. Itu nggak boleh kata para ulama. Nah inilah yang akhirnya muncul lingkungan-lingkungan yang nggak baik. Sebabnya kita apa? Merusak kehormatan wa irduhu, merusak apa? Kehormatan dia. Sedangkan merusak kehormatan itu apa? Hukumnya haram. Wallahu a'lam bishawab. Ada salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW, namanya siapa? Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ketika para sahabat dan Nabi SAW berjihad, dia nggak ikut. Makanya dihajar oleh Nabi itu sampai 40 hari. Nabi nanya, aina Ka'ab? Di mana si Ka'ab? Kok nggak nampak? Ya Rasulullah, habasahu burda. Ini ada salah seorang sahabat ngomong, habasahu burda. Dia nggak ikut jihad karena dia ini terhalangin oleh indahnya pakaian dia. Jadi sibuk dengan dunia, akhirnya takut kotor pakaian, takut apa? Akhirnya nggak mau apa? Jihad. Ghibah nggak itu? Ghibah. Mu'adz langsung tegak di hadapan Nabi SAW. Ya Rasulullah, ma na'lam anhu illa khaira. Kami nggak pernah kenal tentang Ka'ab bin Malik kecuali semua kebaikan ya Rasulullah. Ada uzur dia nggak ikut jihad.
Ini pembelaan dari siapa? Muadz. Harusnya kita gitu. Ketika saudara kita digibahin, kita membela kehormatan dia sambil kita nasihatin orang tersebut kalau memang terbukti. Jadi kita apa? Man dzabba an irdi akhi. Barang siapa yang membela kehormatan seorang muslim, maka Allah akan membela dia, Allah akan jauhkan dia dari api neraka. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita membela kehormatan saudara kita. Kalau ada yang gibahin, enggak kayak gitu. Udah enggak kayak gitu sudah. Man somatan aja, antum diam udah. Yang diam maka dia apa? Selamat. Nah, itulah yang perlu kita ketahui. Akhirnya insyaallah kalau kita amalkan apa yang tadi yang kita sampaikan, yang kita sharing tadi bersama, insyaallah pahala kita tidak akan terkuras dan dosa-dosa mereka-mereka yang kita zalimi enggak akan kita warisi. Wallah alam bisawab. Ini udah lewat waktunya. Yang benar datang dari Allah Azza wa Jalla dan yang salah datang dari anak pribadi syaitan, dan ana berlindung dari kesalahan tersebut. InsyaAllah nih anak kajian terakhirnya kajian nanti maghrib insyaallah. Ide terakhir habis anak pulang dan ilal liqa ala kulli hal. Mudah-mudahan kita bisa jumpa di lain waktu dan lain apa kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.